Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhaliza dan rekan saya Fishelia Zawramawati. Kami dari kelas 4A3 Strategi Lobby. Sebelumnya terima kasih untuk dosen kami yaitu Bu Dinar Selaku dosen pengampu kami dan juga dosen pengampu mata kuliah Strategi Lobby kami. Selamat menyaksikan video yang telah kami buat. Maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Bu, saya izin duduk ya Bu. Selamat pagi Bu Fisel, terima kasih sudah meluangkan waktunya pagi ini untuk mewawancarai saya. Saya benar-benar tertarik untuk bergabung sebagai intern di PT Halo Digital ini Bu. Selamat pagi juga Lisa. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu kamu juga untuk bisa datang ke sini. Boleh saya lihat CV kamu? Boleh Bu. Ini CV saya. Sebelumnya terima kasih ya sudah melamar ke perusahaan kami. Boleh ceritakan lebih dalam apa yang membuat Anda memilih untuk magang di perusahaan kami? Saya melihat PT Halo Digital ini sangat aktif dalam proyek digital kreatif dan riset media sosial yang sangat relevan dengan jurusan saya, yaitu ilmu komunikasi, Bu. Saya berharap bisa menerapkan teori yang saya pelajari sekaligus memperluas pengalaman kerja nyata di lapangan ini, Bu. Bagus. Kami memang ingin mahasiswa magang bisa ikut dalam proyek digital kami, tapi perlu saya sampaikan sejak awal bahwa program magang di sini bersifat full time ya Lisa. Senin sampai Jumat pukul 9 pagi sampai dengan jam 5 sore selama 3 bulan. Apakah Anda siap dengan komitmen tersebut? Sebenarnya Bu, saya masih menjalani 2 mata kuliah wajib saya Bu, yaitu teori media pada Senin pagi dan etika komunikasi pada Rabu pagi. Namun saya sangat ingin menyesuaikan agar tetap bisa berkontribusi maksimal. Gimana itu Bu? 2 hari dengan jadwal yang bertabrakan ya. Itu memang agak menyulitkan, apalagi proyek kami berjalan cukup cepat dan dinamis. Bisa jelaskan berapa lama Anda tidak bisa hadir pada hari-hari tersebut? Tiap Senin dan Rabu, saya hanya terikat kelas sampai pukul jam 11.30, Bu. Nah, habis itu saya masih bisa hadir di kantor setelah itu dan bekerja sampai selesai. Bahkan saya bisa menggantikan dengan jam tambahan di hari lain. Baik, kalau begitu berarti Anda hanya bisa hadir penuh di hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Apakah memungkinkan Anda menambah jam kerja di sore atau akhir pekan? Benar Bu, saya bisa menambah jam kerja di hari Selasa hingga pukul 6 sore dan juga bersedia kerja di rumah di akhir pekan jika ada tugas yang bisa dikerjakan secara daring. Oke, saya suka semangat dan inisiatif Anda. Namun perlu dicatat bahwa kami butuh intern yang tidak hanya hadir, tapi juga aktif dan cepat tanggap terhadap dinamika proyek. Apakah Anda yakin bisa menjaga produktivitas dengan jadwal seperti itu? Yakin Bu, sebelumnya saya pernah mengikuti program magang daring dan mengelola tanggung jawab proyek digital dari rumah saya. Saya juga terbiasa bekerja menggunakan tools seperti Google Workspace, Trello, dan Slack. Baik, satu lagi hal penting, program magang ini bersifat unpaid. Kami memang belum menyediakan gaji atau uang saku tetap. Apakah itu menjadi hambatan Anda? Saya memahami bahwa ini adalah program magang non gaji, tapi mengingat jarak rumah saya ke kantor yang cukup jauh dan harus naik 2 kali kendaraan umum, saya berharap ada sedikit dukungan transport walaupun tidak besar Bu. Kami memang memiliki kebijakan subsidi transportasi khusus untuk intern yang menunjukkan komitmen selama bulan pertama. Jika performa Anda bagus, kami bisa memberikan subsidi 50.000 per hari kerja efektif mulai bulan kedua. Saya sangat menghargai itu. Saya anggap ini sebagai motivasi agar saya bisa memberikan performa terbaik sejak awal ya Bu. Bagus, nanti saya akan ajukan skema jadwal Agar saya bisa memberikan performa terbaik sejak awal ya Bu.
Bagus, nanti saya akan ajukan skema jadwal fleksibel Anda ke tim kami. Untuk sekarang, saya ingin tahu apakah Anda memiliki pengalaman kerja tim atau proyek kampus yang bisa mendukung Anda saat magang nanti? Saya pernah menjadi ketua divisi publikasi acara fakultas, di mana saya mengatur sistem pendaftaran digital, membuat konten, serta mengelola tim desain. Saya juga sering membuat laporan monitoring media sosial untuk tugas akhir kelompok, Bu. Itu akan sangat berguna. Terakhir, kami ingin tahu bagaimana Anda menyikapi deadline dan tekanan kerja, karena proyek kami sering berpacu dengan waktu dan target. Saya biasanya menyusun daftar tugas dengan prioritas dan deadline yang sejak awal. Saya juga terbuka untuk revisi cepat jika ada masukan dari atasan. Prinsip saya tanggung jawab lebih penting daripada jam kerja tetap, Bu. Luar biasa. Kalau begitu, saya akan susun surat perjanjian magang dengan jadwal fleksibel, evaluasi kinerja bulan pertama, dan skema subsidi transportasi sesuai kriteria. Selamat bergabung Alisa. Terima kasih, Bu. Negosiasi yang telah kita buat. Sekian video dialog negosiasi yang telah kita buat. Sekarang kita akan menjelaskan analisis tentang dialog kita ini. Yang pertama, dialog negosiasi antara kami menunjukkan proses komunikasi yang terbuka, empatik, dan solutif. Keduanya berhasil menjaga suasana profesional tanpa konflik, dengan masing-masing pihak menyampaikan kepentingannya secara jelas, yaitu ofisial yang ingin, intern yang bisa berkontribusi penuh, sedangkan Siti Nurhaliza membutuhkan fleksibilitas karena masih menjalani kuliah. Komunikasi dua arah ini mencerminkan prinsip dalam teori komunikasi interpersonal, khususnya keterbukaan dan adaptasi terhadap kondisi lawan bicara. Lanjut analisis dengan saya. Dari sisi negosiasi, proses ini menggambarkan pendekatan integratif, yaitu mencari solusi yang saling menguntungkan. Siti Nurhaliza tidak memaksakan kehendak, tetapi menawarkan alternatif seperti kerja daring dan tambahan waktu. Sebaliknya, Visualia bersedia memberi subsidi transportasi dan fleksibilitas jadwal setelah evaluasi. Kesepakatan akhir mencerminkan hasil negosiasi yang efektif dengan menjaga kepentingan kedua pihak secara seimbang. Sekian video yang bisa kami buat, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.